Seleksi calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Ambon tahun 2019 yang merupakan seleksi kompetensi bidang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Ambon, Kamis 8 Oktober 2020 yang dimulai pukul 7 waktu Indonesia Timur secara resmi dibuka oleh Sekretaris Kota Ambon serta turut dihadiri oleh pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon. Dalam sambutannya, Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru mengatakan bahwa jumlah awal pelamar CPNS sebanyak 2.636 peserta dan yang lolos sampai seleksi kompetensi bidang sebanyak 339 peserta yang tersebar pada 10 lokasi ujian sesuai dengan domisili peserta. Selain itu, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bidang di SMP Negeri 2 Ambon diikuti oleh 321 peserta. Pelaksanaan SKB berlangsung selama 3 hari, yaitu 8 hingga 10 Oktober 2020, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Dalam situasi pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, bahkan Ambon, di dalam patutlah kita mensyukuri karena anak-anak kita berkesempatan untuk melanjutkan seleksi CPNS untuk formasi tahun 2019. Setelah seleksi berbulan dengan tahapan seleksi administrasi yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 28 November 2019 dengan jumlah pelamar sebanyak 2.636 peserta dan seleksi kompetensi dasar yang berlangsung pada tanggal 28 sampai dengan 31 Januari 2020 dengan jumlah pelamar sebanyak 2.442 peserta. Peserta seleksi yang memenuhi syarat nilai ambang batas untuk melanjutkan ke tahapan seleksi kompetensi bidang atau SKB sebanyak 339 peserta. Menyikapi perkembangan penyebaran dan sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka peserta SKB CPNS diberikan kesempatan untuk dapat memilih titik lokasi ujian sesuai dengan domisili peserta pada saat ini. Menurut akun SSCN pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020, berdasarkan hasil penyisian titik lokasi ujian, maka pelaksanaan SKB CPNS pemerintah Kota Ambon formasi tahun 2019 terbagi menjadi beberapa lokasi ujian, yaitu 1 kantor DPR 04 Makassar sebanyak 8 peserta pelaksanaan SKB-nya pada tanggal 27 September 2020. Kedua, kantor DPR 07 Palembang sebanyak 1 peserta pelaksanaan SKB-nya pada tanggal 7 September 2020. Ketiga, kantor DPR 01 Yogyakarta sebanyak 2 peserta pelaksanaan SKB-nya pada tanggal 29 September 2020. 4, kantor DPR 03 Bandung sebanyak 1 peserta pelaksanaan SKB-nya pada tanggal 24 September 2020. 5, kantor BKN Pusat sebanyak 1 peserta pelaksanaan SKB-nya pada tanggal 19 September 2020. 6, UPT BKN Ternate sebanyak 1 peserta pelaksanaan SKB-nya pada tanggal 1 September 2020. 7, UPT BKN Sorong sebanyak 1 peserta pelaksanaan tanggal 20 September 2020. UPT BKN Palu sebanyak 1 peserta pelaksanaan SKB pada tanggal 7 September 2020. UPT BKN Semarang sebanyak 2 peserta pelaksanaannya pada tanggal 30 September 2020 dan 10 SMP Negeri 2 Ambon sebanyak 321 peserta. Pelaksanaan SKB-nya akan berlangsung pada hari ini tanggal 8 sampai dengan 10 September 2020. Pelaksanaan SKB yang akan berlangsung selama 3 hari ini dilaksanakan dengan ketat memperhatikan protokol kesehatan COVID. Terdiri dari 7 sesi dengan ujian hari pertama dan kedua sebanyak 3 sesi serta hari terakhir 1 sesi dengan jumlah peserta per tiap sesi sebanyak 50 peserta. Peserta SKB CPNS yang saya banggakan. Sebelum mengakhiri sambutan ini,
Saya mengucapkan selamat mengikuti seleksi kompetensi bidang bagi peserta seleksi CPNS Pemerintah Kota Ambon Formasi tahun 2019. Besar harapan kami pelaksanaan SPP CPNS dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan CPNS yang berkualitas. Kamis 8 Oktober 2020, pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi, melaunching tahap 1 perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 10.000 pekerja informal dan 2.662 non-ASN serta aparatur desa di Kota Ambon. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Tim Percepatan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi warga Kota Ambon. Launching tersebut dilaksanakan di Aula Balai Kota Ambon yang turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Direktur Deputi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku, serta penerima kartu peserta dan bantuan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku alias Muin dalam sambutannya mengatakan, ini adalah tahap pertama dan akan ada peluncuran tahap-tahap selanjutnya sampai seluruh pekerja di Kota Ambon mendapat hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hari ini sama-sama kita menyaksikan tadi launching tahap pertama. Dan tentu kita berharap, dan ini sudah bagian dari diskusi kami Pak Titi, bahwa ini adalah tahap pertama dan tentu kita akan menjawab tadi apa yang disampaikan Pak Wali Kota bahwa akan ada peluncuran tahap-tahap selanjutnya sampai nanti kemudian seluruh pekerja yang ada di Kota Ambon ini mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tadi Pak Wali juga menyinggung bahwa pada hari ini setianya akan ditandatangani Undang-Undang Omnibus Law yang di dalamnya juga Pak salah satunya nanti ada namanya tambahan program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi pekerja yang nanti mengalami pemutusan pekerja PHK itu ada semacam jaminan yang diberikan dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan selama periode di PHK kemudian mendapatkan pekerjaan kembali. Itu salah satu dari undang-undang tersebut. Pak Wali Kota, Bapak Wali Kota dan Sekretaris Kota Ambon yang kami hormati, saya pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintah Kota Ambon dan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan support penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Ambon. Apa yang kita lakukan hari ini, ada satu kegiatan lagi Pak yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu pemberian penghargaan Paritrana Award atau anugerah Paritrana, penghargaan tertinggi di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan oleh Presiden langsung kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan perusahaan skala besar, menengah, dan kecil, dan usaha mikro. Ini untuk memberikan dorongan kepada pemerintah, baik itu provinsi dan kabupaten kota maupun perusahaan, dalam rangka bagaimana membuat terobosan-terobosan dan percepatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Mudah-mudahan dengan aksi nyata yang kita lakukan pada pagi hari ini, insya Allah Kota Ambon bisa kita dorong sebagai kota yang nominasi untuk menerima penghargaan tersebut. Pak Wali Kota. Kerjasama pengawasan potensi pelanggaran kekayaan intelektual dengan instansi terkait dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi sebagai sentral kekayaan intelektual
dilaksanakan dengan tema melalui kerjasama pengawasan, kita mewujudkan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual. Bertempat di Hotel Swiss Bell Ambon, Kamis 8 Oktober 2020, pertemuan yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM Maluku dipimpin oleh Andi Nurka selaku Kakanwil Kemenkumham Maluku, serta turut dihadiri oleh Wali Kota Ambon, para rektor dan dekan pada perguruan tinggi yang ada di Provinsi Maluku, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Maluku dan Kota Ambon, OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, serta jajaran pegawai kantor wilayah Kemenkumham Maluku. Dalam sambutannya, Andi Nurka mengatakan bahwa proses pembangunan tak bisa dilepas-pisahkan dengan proses industrialisasi. Pembangunan di suatu daerah akan berjalan dengan baik ketika terdapat kegiatan-kegiatan industri di dalamnya. Tak memandang seberapa luas wilayah daerah itu untuk diadakan kegiatan industri. Daerah dengan luas wilayah yang kecil pun, apabila terdapat sejumlah kegiatan industri, maka pembangunan daerah itu akan berjalan dengan baik. Proses pembangunan tak bisa dipisahkan dengan proses industrialisasi. Pembangunan di suatu daerah akan berjalan dengan baik ketika terdapat kegiatan industri di dalamnya. Tak memandang seberapa luas wilayah daerah itu untuk diadakan kegiatan industri. Daerah dengan luas wilayah yang kecil pun, apabila di dalamnya terdapat sejumlah kegiatan industri, maka pembangunan daerah itu akan berjalan dengan baik. Kegiatan industri merupakan faktor penting dalam kemajuan ekonomi bangsa. Dengan kondisi ekonomi yang baik, pembangunan akan berjalan dengan baik pula. Alhasil, kesejahteraan rakyat dan menjadi hasil yang sangat memuaskan. Hadirin yang saya hormati, saat ini kekayaan intelektual telah menjadi salah satu komoditi yang paling strategis dalam perdagangan internasional. Kekayaan intelektual memainkan peranan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan hampir semua kebutuhan manusia di dalam abad modern ini berasal dari produk-produk yang lahir dari kemampuan berpikir intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai bukti dari negara maju telah menunjukkan bahwa kemampuan intelektual lebih dominan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan keberadaan sumber daya alam. Contoh, Jepang telah mengandalkan kreativitas sumber daya manusianya daripada sumber daya alamnya. Yang ada karena Jepang memiliki sumber daya alam yang minim. Kekayaan intelektual atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual terbagi dalam dua kategori, yaitu kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual personal terdiri dari hak cipta, paten, merek, desain industri, desain letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan indikasi geografis. Sedangkan kekayaan intelektual komunal terdiri dari pengetahuan tradisional, Saat ditemui seusai kegiatan di Hotel Swiss Bell, Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi yang berkenan diwawancarai pada hari Kamis 8 Oktober 2020 menyampaikan terkait proses tindak lanjut pelanggaran protokol kesehatan, pemerintah Kota Ambon telah melakukan kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Maluku. Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa para pelanggar sudah diproses secara administrasi maupun secara hukum. Selain itu,
Ia memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Maluku terkait kerjasama yang dibangun, yaitu perlindungan terhadap hak cipta, di mana berkaitan erat dengan Ambon City of Music. Itu sudah diproses secara administrasi maupun secara hukum. So, sudah dikasih teguran, lalu sanksi nanti di pengadilan saja, Ini kan sudah 2 kali pelanggaran. Ya sudah. Misalnya super dan lain-lain itu, udah diberikan itu. Ya? Oke? Oh, terhadap kegiatan ini, jadi memandangnya ini kan soal Saya rasa ini penting sekali. Pertama dulu saya beri apresiasi kepada Pak Kanwil dan seluruh jajarannya. Karena apa? Ini terkait erat dengan soal perlindungan terhadap hak cipta. Ya, nah kita tahu kan ini begitu banyak musisi-musisi kita terkait dengan Ambon City of Music, banyak lagu-lagu, banyak ciptaannya yang dengan kerjasama ini itu akan diproteksi. Saya kasih contoh misalnya, ini mereka lagu-lagu kalau menyanyi di karaoke itu pemilik karaoke harus bayar royaltinya, itu contohnya. Selama ini kan bebas saja. Nah, ada kegiatan yang dilaksanakan di pemerintah kota di Jakarta misalnya, mau menyanyi lagu dari penciptanya, kita harus minta izin. Kalau enggak, harus kena cap untuk itu kan contohnya misalnya gitu. Nah, ini bentuk memberikan perlindungan terhadap itu hanya dari satu sektor ya, dari musik, ada sektor rap dan lain sebagainya. Jadi ini luar biasa lah. Terima kasih buat Pak Andi, Pak Kanwil atas kerjasama ini. apalagi melibatkan perguruan tinggi begitu Pak. Oh, otomatis itu, otomatis. Ya? Oke. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Maluku, Kamis 8 Oktober 2020 melaksanakan kegiatan literasi informasi dan pencegahan terorisme di masyarakat yang melibatkan Babinsa, Babin Kamtipmas, aparat kelurahan, humas, media kampus, penggiat media sosial, dan wartawan di Kota Ambon. Bertempat di Hotel Bis Ambon, Dr. Abdul Rauf MAG selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Maluku turut membahas terkait bagaimana kearifan lokal dapat lebih dimanfaatkan, diberdayakan, dan dioptimalkan sehingga pencegahan radikalisme yang ada di Maluku bisa lebih diminimalkan. Abdul Rauf mengatakan Maluku masih dalam kategori hijau, bukan berarti tidak ada potensi. Indikator ini menandakan tidak ada teroris yang tinggal di Maluku. Kalaupun ada, mungkin mereka dari luar. Terkait masalah adat, RKPD yang dibuat oleh pemerintah daerah selalu berdasarkan kepada hal itu dan tetap menggali kearifan lokal yang ada di Maluku untuk dijadikan landasan dalam mensosialisasikan pemberantasan radikalisme dan terorisme di Maluku. Baik, terima kasih Bu Jen. Jadi saya menyambung sedikit dari apa yang dikemukakan Ibu Andi tadi, bahwa hasil pertemuan kita yang pertama di Yogyakarta, mungkin masih ingat waktu masih Pak Agus Surya Bakti sebagai Deputi 1, bahwa memang Maluku ini masih dalam kategori hijau. Ya, bukan berarti tidak ada potensi, tetap semua daerah mempunyai potensi. Ya, hijaunya itu yang pertama itu indikatornya bahwa tidak ada teroris yang jadi di Maluku dan tinggal di Maluku. Kalaupun ada, itu mereka jadi di luar. Mungkin Maluku dijadikan tempat singgah. Itu karena secara geografis kita terlalu luas dan terdiri dari kepulauan, tentunya banyak persinggahan dan protokol itu yang bisa mereka manfaatkan. Ya, tetapi potensi itu tetap ada. Untuk itu kita tidak harus bangga dengan pernyataan itu. Ya, itu. Kemudian mengenai hasil survei, jadi kami memang baru saja menyelesaikan hasil survei, tetapi ini belum dirilis ya oleh BNPB pusat, BNPB, sehingga kami belum mempunyai kewenangan untuk membicarakan ataupun melakukan kepada stakeholder yang ada di Maluku. Dan memang rencananya hasil itu kita akan serahkan kepada pemangku-pemangku yang berkepentingan di dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di provinsi. Terkait masalah adat, memang FKPT ini selalu berlandaskan pada itu dan tetap menggali
kearifan lokal yang ada di Maluku untuk dijadikan landasan dalam mensosialisasikan pemberantasan radikalisme dan terorisme ini di Maluku. Jadi basis kita tetap pada kearifan lokal, karena itu juga merupakan satu kalau tidak saya katakan sebagai tipping point, Bu, ya. Di satu daerah bahwa kearifan lokal itu menjadi pijakan kita untuk membangun sinergi kepada masyarakat. Pak Rauf, sejauh ini